hapuskan saja MBG. Rakyat menolak keras. BBM mahal naik anjing aja, naik anjing aja. BBM mahal naik ugal-ugalan, naik anjing aja, Petronas udah semakin terdepan, Pertamina lemot. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa Petronas itu lebih mendunia daripada Pertamina? Padahal Petronas sendiri pernah belajar dengan Pertamina. Emang bener Petronas belajar dari Pertamina? Begini ceritanya, tahun 1970-an, saat Malaysia ingin membangun perusahaan minyak nasionalnya sendiri, mereka mencari contoh yang sudah sukses di kawasan Asia Tenggara. Waktu itu, Pertamina sedang berada di masa kejayaannya. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga dekat. Harga Pertamina, harga minyak petron dekat Indonesia menjerit, mencekik harga masyarakat. Kenapa Petronas dekat Malaysia ini sudah mendunia duluan dan sudah berada di 100 negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kenaikan harga minyak di Indonesia yang dikelola kilang Indonesia yang bernama Pertamina. Mungkin kalau kalian nengok di TikTok FYP, banyak mahasiswa ataupun warga turun ke tepi jalan unjuk rasa, berdemo untuk menurunkan harga minyak, para sahabat. Ini merupakan kenaikan kenaikan ekonomi Indonesia ini hanya di atas kertas. Melainkan masih banyak warga yang menjerit dengan semua bahan baku semakin mahal macam itu. Apabila harga minyak naik, para sahabat, semua bahan baku akan ikut naik meskipun itu yang non subsidi. Yang subsidi susah dicari, yang non subsidi itu dinaikkan harganya macam itu. Banyak yang mengulas tentang mega korupsi di Indonesia. Kenapa di Malaysia itu pengurusannya Petronas ini bagus dan sampai mendunia, melangkahi Pertamina macam itu. Bahkan ada yang mengulas Petronas itu dulu belajar ke Pertamina, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Jangan naik Harga BBM. tapi hapuskan saja MBG. Rakyat menolak keras. BBM naik sama dengan rakyatnya pada miskin. Jangan naik Harga BBM. tapi hapuskan saja MBG. Rakyat menolak keras. Jangan naik harga BBM. BBM mahal naik anjing aja. BBM mahal naik ugal-ugalan, naik anjing aja, naik anjing. Nah, sekarang saya akan membeli bensin ya. Lagi-lagi BBM naik. Katanya bensin itu naik ya. Kalau Pertamax sampai 16.000 lebih. Ya itulah, ketika masyarakat sedang sulit, masalah perekonomian, pemerintah menaikkan bensin ya. Itu sangat luar biasa dong. Seharusnya dipikir dulu dong sedikit dah pemerintah ketika akan menaikkan harga bensin ya. Karena kehidupan masyarakat itu sekarang lagi pahit. Sepahit kopi ya. Kalau kopi enak diminum biar pahit. Tapi masalah ekonomi masyarakat itu sangat kesulitan ya. Sekarang bensin juga naik ya. Jadi bagaimana untuk kedepannya? Karena imbas dari bensin itu sangat luar biasa kalau bensin naik tuh. Paku juga akan membeli bensin, ngisi bensin ya. Baru sekarang saya akan ngisi bensin ya. Oh. Jadi Pertamax ini sekarang berapa per liternya dong? 16.250 dari tadinya berapa? 12.300.
12.300 tuh ya, sangat keberatan sekali ya masyarakat. Tolong kepada pemerintah harus dipikirkan dulu ya, karena masalah perekonomian masyarakat lagi kesulitan, apalagi sekarang naik bensin. Sekarang saya juga biasa ngisi bensin 80.000, cuma saya mah sekarang tidak punya duit 50.000 ya. 50.000 ini buat tugas ya, untuk melayani masyarakat kantor saya, motor saya ya. Tuh, 50.000 aja ya. Ya. Jadi benar-benar ya. Siapa? Ya Kang, sekarang mahal ya bensinnya. Ketika cari uang, perekonomian lemah, ternyata bensin naik. Apalagi ya, sekarang lagi ramai gebiar korupsi tuh, koruptor. Masalah NBG, nah, koruptor. Lagi-lagi sekarang bensin naik, itulah keberatan masyarakat. Lihat ini, antrian BBM di Parenggean makin menggila. Rakyat harus panas-panasan, berjam-jam hanya demi Pertalite. Sementara harga eceran tembus Rp20.000 per liter. Bahkan sebelumnya sempat Rp23.000. Mahal kali. Ini bukan lagi mahal, ini sudah mencekik rakyat kecil. Di mana solusi pemerintah? Kenapa kondisi seperti ini terus dibiarkan? Rakyat Parenggean butuh tindakan nyata, bukan janji. BBM mahal, rakyat menjerit. Korupsi. Ya, korupsi minyak mentah Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah kerugian yang bisa menghancurkan perekonomian negara. Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini? Salah satunya adalah Riza Chalit, si pengusaha minyak yang hingga kini masih diburu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tidak main-main. Mereka terus mengusut kasus besar ini, memburu Riza Chalit yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menegaskan bahwa penyidik terus memonitor setiap gerak-gerik Riza. Melalui berbagai cara, mereka memastikan tidak ada yang lolos dari jeratan hukum. Penyidik Kejagung bahkan sudah menggeledah rumah Riza Chalit. Hasilnya, mereka terus mendalami keterkaitan Riza dengan korupsi besar ini. Setiap langkah mereka semakin dekat untuk membongkar semua yang terlibat dalam korupsi yang merugikan negara ini. Kejaksaan Agung tidak akan berhenti sampai semua pelaku, termasuk Riza Chalit, dimintai pertanggungjawaban. Korupsi yang merugikan negara hampir 1.000 triliun ini harus diungkap sampai tuntas. Kita tunggu saja kelanjutan dari pengejaran ini. Jangan biarkan koruptor semakin bebas. Petronas udah semakin terdepan, Pertamina Lemot. Bahkan tadi Bapak juga menyampaikan untuk segera kita dorong RUU Migas ini biar menjadi landasan hukum. Biar Pertamina ini speednya yang tadinya 100 bisa 220, lebih kencang lagi. Bahkan mimpi kita ini bisa melampaui Petronas. Wah, luar biasa, Pak. Dulu tahun 70 itu katanya Petronas belajar sama Pertamina. Petronas udah semakin terdepan, Pertamina lemot. Ini yang susah kita. Nah, mudah-mudahan kalau undang-undang migas ini kita kembalikan lagi sesuai dengan peraturan 78 atau 71. Iya, bagus. Karena kita melihat kinerja kita ini ke depan setelah Pertamina ini merevisi undang-undang migasnya sampai BP Migas ya. Nah, itu makin kendor lagi juga. Lebih tua Pertamina. Kok Petronas bisa lebih unggul? Petronas bisa Oke, jadi gini. Pertamina berdiri tahun 1957 di Indonesia. Sedangkan Petronas baru berdiri tahun 1974 di Malaysia. 74. Menariknya, meskipun lebih muda, Petronas bisa memiliki keuntungan 3 bersih kali 4 sampai 4 kali lebih besar. 3 kali ganda, 3 kali 4 ganda. Ekspansi global. Petronas beroperasi di 100 lebih negara dengan produksi sekitar 2,4 juta barel per hari. Jadi ikut panen saat harga minyak dunia naik. Karena dalam ekspansi bisnis yang diperluas bukan cuma operasional, tapi juga nama brandnya. Makanya sebelum ekspansi, pastikan merek terdaftar agar tidak mudah ditiru. Konsultasikan perlindungan merekmu secara gratis langsung dengan ahli merek di DM. Sementara Pertamina lebih fokus menjaga pasar domestik dan ketahanan energi nasional, termasuk program BBM satu harga hingga daerah terpencil. Meski begitu, Pertamina juga unggul. Tahun 2026, bahkan menempati peringkat 1 dunia ESG sektor migas. Artinya dalam keberlanjutan dan manajemen risiko lingkungan, Pertamina termasuk yang terbaik di dunia. Next, mau tahu perbandingan SPBU negara mana lagi nih?
Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Terbaik. Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedudukan Petronas terma minyak memperoleh dan gas nasional telaga itu gas akan terus antara kukuh terbesar di di peringkat dunia. antarabangsa menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan itu. Ini satu kejayaan luar biasa, meletakkan Petronas sebagai daerah pemilik telaga gas terbesar di dunia di Turkmenistan ini. Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan dan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain. Mengulas lanjut, kejayaan itu turut didorong rekod baik dan prestasi Petronas dalam membangunkan medan gas dan minyak di negara itu. Malah kerjasama berasaskan manfaat bersama telah memudahkan penerimaan Turkmenistan terhadap penglibatan Petronas dalam kerjasama terbaru itu. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa Petronas itu lebih mendunia daripada Pertamina? Padahal Petronas sendiri pernah belajar dengan Pertamina. Kemudian Jadi juga nggak alasan yang terima pertama, Pertamina dibandingkan itu dengan ada PSO, Petronas. atau Kenapa? Public Service Obligation. Kenapa kok nggak terima? Jadi ini penugasan dari pemerintah untuk BUMN, di mana BUMN itu wajib menyelenggarakan fungsi publik. Contohnya gimana, Bang? Contohnya nih, pemerintah itu memberikan penugasan kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM sampai ke daerah terluar Indonesia. Nah, artinya Pertamina ini wajib menanggung biaya logistiknya juga. Misalnya menyewa pesawat atau menyewa kapal gitu kan. Makanya margin komersialnya ya tergerus terus gitu. Nah, sedangkan Petronas itu nggak ada PSO. Makanya Petronas itu punya keleluasan untuk full mengejar keuntungan. Yang kedua, itu fokus manajemen dan struktur organisasinya. Jadi Petronas ini sering dianggap menjalankan struktur profesional layaknya perusahaan minyak independen. Makanya sistem manajemen di Petronas itu cenderung cepat dan efisien. Nah, sedangkan Pertamina ini layaknya BUMN, dia birokrasinya agak rumit katanya. Nggak salah juga Kalau dikorupsi nggak rumit. Undang-undangan kita, kalau misalnya pihak manajemennya itu mismanagement dan menciptakan kerugian, ya dia bisa dianggap korupsi, cuy. Nah, untuk struktur organisasinya, Pertamina itu seringkali nggak konsisten untuk tiap unit-unit daerah. Karena fungsi BUMN itu yang nggak cuma mencari keuntungan doang, dia juga harus memberikan manfaat untuk masyarakat juga. Atau dengan kata lain, BUMN itu punya double goals soalnya. Nah, karena alasan ini juga makanya banyak ahli hukum yang menginginkan keuangan BUMN dan keuangan negara itu terpisah. Biar Pertamina itu bisa kayak Petronas gitu, cuy. Emang bener Petronas belajar dari Pertamina? Begini ceritanya. Tahun 1970-an, saat Malaysia ingin membangun perusahaan minyak nasionalnya sendiri, mereka mencari contoh yang sudah sukses di kawasan Asia Tenggara. Waktu itu, Pertamina sedang berada di masa kejayaannya. Produksi minyak Indonesia jauh lebih besar, hingga menarik perhatian banyak negara. Beberapa pejabat Malaysia kemudian datang ke Indonesia untuk mempelajari cara Pertamina mengelola industri migas. Pengalaman itu ikut memengaruhi lahirnya Petronas pada tahun ke-1974. Tapi setelah itu, jalan keduanya berbeda. Petronas diberi kewenangan besar oleh pemerintah Malaysia dan mulai membeli aset minyak dan gas di berbagai negara. Sementara Pertamina harus menjalankan banyak tugas lain di dalam negeri, mulai dari distribusi BBM sampai berbagai kebijakan energi nasional. Dan sekarang, Petronas kini malah jauh lebih maju. Tulis di kolom komentar kalau kamu setuju. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya dekat Indonesia, mahasiswa, emak-emak, bapak-bapak, para sahabat, mengeluh tentang kenaikan harga BBM yang pertama menaikkan harga sampai Rp16.250, para sahabat. Ini kalau kita bandingkan yang dulunya belajar ke Indonesia, ke Pertamina di tahun 1970-an, 74, dia baru memula bisnis Petronas minyak ini, para sahabat. Dan sekarang berhasil mengembangkan ke 100 negara. Ini baguslah Petronas ini. Bahkan sekarang sudah dinobatkan bahwasanya Petronas yang mempunyai telaga terbesar dekat dunia, para sahabat. Ini yang terbaru ini, para sahabat. Dekat Indonesia, ini kenapa Pertamina ini ada skandal korupsi besar-besaran yang membuatkan kerugian berpuluh
billion para sahabat. Ini merupakan pejabatnya juga, pengelolanya juga. Di Indonesia kalau tak korupsi rasanya tak wow gitu kan. Jadi kalau pejabat-pejabatnya gak kaya-kaya itu kan bukan Indonesia macam itu. Tetapi kalau di zaman sekarang para sahabat, ini rasanya korupsi ini harus dihukum berat macam itu. Dan biar mereka itu kapok, biar itu takut untuk menyusahkan masyarakatnya sendiri. Masa yang dikatakan Indonesia itu kaya dari minyak, kaya dari sawit, kaya dari semuanya Indonesia, emas, nikel. Kok sampai sekarang itu tak sejahtera, para sahabat? Indonesia ini masih banyak menghantarkan buruh-buruh pekerja kasar ke negara-negara lain, termasuk Singapura dan termasuk Malaysia, para sahabat. Dan Mas Farhan sendiri bekerja daripada Indonesia yang dihantar ke Malaysia, para sahabat. Jadi ketika aku duduk dekat Malaysia, menengok harga yang disubsidi, harga yang tidak disubsidi juga, ini timbul tanda tanya, kemajuan nengok infrastruktur di Malaysia ini, mesti kita, kenapa Indonesia, negara kita tak sama dengan Malaysia? Mesti. Apabila kita berkomplain tentang kemajuan suatu negara yang kita, tempat bekerja, tak sama dengan kerajaan kita di Indonesia yang makin mundur macam itu. Malah kita dibilangnya pengkhianat macam itu. Kita nak mengkritik pemerintah agar pemerintah memperbaiki, membenahi, malah dibilang pengkhianat. Kan tolol macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Seluruh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.